Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun simkuring wasta Ilham Repangga. Di dia sarang hibah ieu na Sareng Abah Dede. sarang Abah Dede anjeunna salah sahiji disebatna teh kokolot oge cenah pinon bah di Jabong di dia. Tiasa lah. Nah, salah sahiji kokolot di lembur Jabong anu emang letak desana aya di desa Jabong. Nah, Abi kieu meureun ieu teh bah. Terus kumaha Kang? Eh, Sim kuring sakedik hoyong terang perkawis kasajarahan pahlawan atanapi naon nu disebat kapungkur mah jawara merenya anu ngabela ka arah hayat gitu nu emang umumna di Kabupaten Subang khususna di ieu lembur di desa Jabong atanapi sa kulibak ieu lembur kas kulibak ieu desa gitu tah. Nah, ti dieu meureun sim kuring teh hoyong terang Bah Dede perkawis salah sahiji tokoh merenya tokoh pahlawan nu aya di desa Jabong nya eta Eyang Rangga Dipa. Tah sakedik meureun si Eyang Rangga Dipa ieu teh saha bah? Ari tipayun nya mau disebut kokolot masa teu ora kene teh kolot. Kumaha kenapa? Kararesan Abah teh berenang di desa Jabong teh kan ayeuna teh program ti pemerintah aya nu disebut LAD dan LAK. Lad dan lak Ya. eta teh bah. Kalau LAD lembaga adat desa Nya. sareng lembaga adat kemasyarakatan. Oh. Kanten Abah teh oge ku kepala desa teh diangkat janten ketua lembaga adat. Laras. Desa, gitu. Iya. Ngeunaan sejarah sanes sejarah menceritanya. Mun cerita rakyat lah gitu. Cerita rakyat ngeunaan situs anu tos booming mungkin lain urang Jabong ngungkul urang Salahaur Nya. tangtos tos mancanagara ka mana kapungkur mah setiap kegiatan kaliwonan teh pinuh. Tah eta laras bah. Oge dua kegiatan berenang aya kaliwonan oge aya mulud. Oh, nu aya di dinya teh gini gitu Ya, bah. Nu sok aya sering rame sering gini. kegiatan muludan lah sok seueur pengunjung nu tujuanna meureun hasil maksud lah. Iya, laras bah. Ngeunaan carita sabarana mah upami ngagalis cerita mah kenapa kunami ge tos benten Kang Ilham. Laras. Upami nami di dieu disebat Panembahan atau Uyut Rangga Dipa. Panembahan. Aya nu nyebat Eyang rupa-rupi we. Oh, mohon Gitunya laras bah. Beliau itu salah satu mungkin eta teh cek Abah mah salah satu artefak. Teu ujug-ujug. Nya pasti laras. Ujug-ujug bah. aya eta lamun teu aya usul-usul asal usul. Margi ngeunaan beberapa kaitan sejarah, cerita rakyat dan legenda apapun nanti kita bareng bahas ngeunaan beberapa hal. Ya, laras. Margi lamun urang Jabongna sendiri namina ge bakal benten. Samin namina gitu dan urang Jabong mah. Usna balik Agus lah Ujang gitu. Ya kenapa ada Rangga Dipa? Iya, eta gitu kan. Ieu salah sawios anu luar biasa. Iya, laras. Tah, kumargi hal yang biasa akhirnya dikunjungi oleh masyarakat banyak. Nah, itu Ngeunaan kesejarahan atau cerita yang lainnya Abah belum bisa meyakini itu garis dari mana, keturunan dari mana. Iya, karena itu belum ada kajian secara ilmiah. Margi di Subang ge tos aya TACB, tenaga ahli cagar budaya. Di Lebetna teh ada beberapa aya ahli sejarah, arkeolog,
oge geologi, sareng ke struktur. Ya. Ketika kita menemukan struktur bangunan seperti ini abad berapa lah? Oh, iya. Sejarahnya gimana? Nanti kita setelah mungkin ada kajian dan penelitian secara ilmiah itu kita bisa Ya. bisa jelas. Benar. Ini hanya referensi saja ya. Benar, Pak. Ini referensi buat kekuatan. Kenapa ada intinya? Kenapa ada nama itu Ya. muncul di daerah Salahaur? Salahaur, Gabung, ya. gitu, tepatnya di Salahaur. Nah ini karena Abah teh baru mengenal ketika penyerangan Mataram dan Batavia. Iya. Nah, Mataram itu kan bergabung di sana dengan Cirebon, Demak, Mataram, perang dengan POC. Nah, Itu kejadian di abad 1628 ya. kalau nggak salah. Nah, di situ ada pertempuran yang sangat luar biasa. Nah, pasukan dari Sultan Agung Mataram itu bukan kalah perang, tapi dia kalah karena kesiapan makanan. Oh. Nah, di situ akhirnya perang ditunda dan beberapa pasukan itu tidak pulang ke sana. Jadi tidak mencek orang mah teu mulang di Kalemurna Temulang berarti. di Kalemurna. Jadi banyak akhirnya mencari makanan di daerah sekitar Iya. Karawang, mungkinnya Oh. Subang. Dulu kan Subangnya sendiri termasuk oleh wilayah Karawang. Karawang Timur. Ya, Nah, Karawang nah. Timur. Ya mungkin sudah kesini nah Karawang Timur dulu mah mungkin kita satu gubaran Ya. dengan POC. Nah itu banyak prajurit perang yang berhamburan ke Ya. wilayah-wilayah. Nah terkait dengan itu mungkin karena di Subang ini banyak situs-situs dengan namanya yang sangat luar biasa. Iya, benar Pak. Nah akhirnya mungkin itu akhirnya dia booming di situ. Dibikin padepokan atau yang ahlinya mengajar penyebaran agama Islam di sana. Maka dari garis keturunannya pun di sana tidak ada garis keturunan dari Ranggadipa ke sini. Yang menelukan itu adalah dari keturunan kuncen-kuncen yang mengurus itu. Mungkin dia pada saat itu adalah muridnya ya. Mungkin bisa jadi Muridnya belajar ke taruhlah kita ke Mbah Ranggadipa itu ya belajar dan dia tahu tidak punya istri atau nikah lagi nggak tahu nah akhirnya dia sampai meninggal di sana. Nah yang ada keturunan itu sekarang sampai ke terakhir kemarin kuncennya Mama Aang yang sudah meninggal. Mama Aang itu kuncen yang terakhir meninggal kemarin ya. Sekarang lagi bikin perbaikan lagi. Mungkin siapa yang akan meneruskan jadi garis keturunan kuncen. Jadi yang Abah tahu untuk kenapa ada di situ karena itu Abah menurut Abah sendiri bahwa itu penyebaran akibat peperangan pada tahun 1628-28 dalam penyerangan Mataram ke Batavia ya. Itu kan sudah tercatat dalam sejarah nasional ya, gitu benar. Nah, itu akhirnya di sini di Subangnya sendiri kenapa di Subang penyebaran situs banyak dan penyebaran keseniannya pun berbeda dari Subang karena Subang ini banyak penghuni dari kabupaten lain atau wilayah lain yang berdomisili di Subang seperti bahasa. Kenapa di Subang itu bahasanya nggak Sunda semua? Ada Jawa, campur Jawa ya. Terus bahasa pun Jawa. Dan di sini tidak ada keturunan dari Jawa. Mungkin itu orang-orang yang di luar sana yang pindah ke Subang berdomisili di Subang dengan budayanya yang berbeda, keseniannya bawa. Itu kan seperti di Jati kenapa ada topeng? Nah, eta gitu kan benar. Nah, ada topeng karena itu kan dari Cirebon asli topeng gitu ya. Benar. Kemudian ada di Subang kenapa? Itu kan ada cerita sejarahnya. Mungkin pada saat itu Subang ini kan tidak pernah dijajah ya. Tapi banyak orang-orang yang mencari nafkah atau apa di Subang. Nah, seperti ada topeng, terus ada apalah banyaklah kesenian-kesenian yang di luar kabupaten. Makanya Subang disebut juga barometer kesenian Jawa Barat. Lumbung juga bisa disebut lumbung seni budaya. Nah, lumbung seni budaya karena
yang ada di Subang belum tentu ada di kabupaten yang lain. Iya, benar. Gitu kan? Benar. Tapi yang ada di kabupaten lain pasti ada di pasti Subang. ada di Kabupaten Subang. Gitu Benar. lah. Ini kaitan dengan nanti kita mungkin tidak bisa menceritakan siapa itu ya. Baru kita lagi merangkai-rangkai bahasanya. Mungkin itu kenapa ada di situ? Mungkin itu kemungkinan besar banyak situs-situs persebaran di Subang ini karena mungkin pada saat itu penyerangan antara Mataram dengan POC dengan Batavia. Akhirnya para banyak pasukan prajurit yang ya, karena janten si yang Rangga Dipa kemungkinan besar kapungkur aya penyerangan ti Mataram ka Batavia nu emang si para prajuritna teu mulang deui ka asal. Jadi ngadomisilinya eta di Karawang. betul. Di katakanlah Subang ieu teh kan kapungkurna Karawang Timur atau kita teh satu kesatuan Karawang dengan Karawang lah. ya. Nah, janten bisa jadi bahwa si yang Rangga Dipa ini salah satu prajurit yang emang tidak kembali pulang Betul. ke Mataram. Jadi beliau berdomisili di sini atau disebut teh ngadegkeun padepokan Betul. keur nyebarkeun agama Islam. Booming lah, Booming, bercocok tanam nah, sambil menyebarkan agama Islam. Janten anjeunna di dieu ngadambel salah sahiji kagiatan berenya Betul. kapungkur mah. Tah meureun taras meureun kaitana jeung masyarakat Jabong geuning kitu. Si Eyang Rangga Dipa teh. Nah, Kan tadi tos diulas, tapi ya. hoyong diulas dikit gitu. Nah, ini sangat unik ya. Kita kalau kenapa masyarakat Jabong mengakui lah ya itah bener keberadaan ya, gitu. itu karena secara ekonomi dia menghidupkan ekonomi masyarakat Jabongnya Jabong, sendiri. iya. Gitu kan. Cek asana mah cek bahasa karuhun malah lamun jelema bermanfaat ke masa hidupna geus meninggalkan dia bisa menghidupi orang yang masih hidup. Laras pisan Iya, bener. contohnya seperti Rangga Dipa ya. Apalagi dia masa hidupnya mungkinlah memberikan manfaat kepada masyarakat dan sekitarnya. Sekarang sudah meninggal saja dia bisa menafkahi, memberikan kehidupan kepada masyarakat di situ. Benar. Contoh kecilnya yang parkir dikelola oleh Karang Taruna. Karang Taruna ya bisa punya kas atau yang berjualan dagang di situ. Ada banyak kegiatan ngundang masyarakat banyak bawa dari Jabong atau dari luar. Jadi Betul. masyarakat setempat memanfaatkannya untuk berdagang. Tadi untuk menjaga parkir keamanan dan sebagainya. Itu benar. Di sisi ekonomi jelas. Ketika kita mendukung pada kegiatan itu jangan kita berbicara yang terlalu jauh lah ya. Yang jelas dia mengangkat ekonomi masyarakat yang ada di situ, gitu kan jelas. Jadi perputaran ekonomi sesuai dengan program pemerintah sekarang ya. Membuat sistem perekonomian di sana gitu gitulah. Benar. Beredar tuh masyarakat di situ gitu kan secara langsung begitu lah. Benar. Berarti yang Rangga Dipa ieu kaitanna jeung masyarakatnya eta anjeunna atuh meureun disebutna mun kitu mah tokoh pahlawan berarti bahnya ya pahlawan keur perekonomian bisa jadi gitu bisa kan. juga mengangkat ekonomi masyarakat. Nah, eta bener. Tah, terus teh simkuring meureun mengenai si Eyang Rangga Dipa ieu teh observasi kecil-kecilan geuning. Nyaeta dina jurnal-jurnal atau napi artikel-artikel populer karena di artikel ilmiah juga belum nemu geuning gitu si tentang terkait Eyang Rangga Dipa ini sedikit. Nah, si Eyang Rangga Dipa ini teh merupakan salah satu keturunan atau napi putra ti Prabu Gesan Ulun Kerajaan Sumedang sareng putri atau napi Ratu Harisbaya. Tah mengenai eta kumaha apa? Abah tidak bisa menyatakan itu benar dan juga tidak bisa menyatakan bukan atau lain karena bisa menyatakan ketika kajian secara ilmiah tentang kesejarahan bagaimana tiba-tiba betul bahwa Rangga Dipa itu keturunan dari Harisbaya dan Prabu Gesan Ulun. Jadi Abah belum bisa mengatakan, tapi Abah juga menemukan di buku dari situsnya sendiri, dari kuncennya bahwa ini ada kaitannya
Nah, ini kayak Hmm. sejarah asal usulnya ya. Ya. Ini ada kaitannya dengan Prabu Gesan Ulun. Tapi kajiannya secara ilmiah karena di kita tadi dibicarakan ada tim TACB Oh ya. ya, itu dari Nah, lembaga kebudayaan berarti lembaga Bah ya. kebudayaan dari dinas Ya. nanti dinas tinggal kemarin kan dinas juga sudah menyebarkan. Jadi yang sudah tercatat di dinas itu situs itu hampir 82 situs Di Kabupaten di Subang Kabupaten tuh Subang. banyak sekali berarti yang Bah. sudah dicatat gitu Oh, ya. yang sudah dicatat berarti. Belum lagi yang masih bersebaran dan belum melaporkan dari tiap desanya masing-masing. Bah, itu tuh 82 tadi ya. Ya. Itu sudah secara resmi berarti Sabah Kebudayaan diklaim diresmikan. Bukan. Eh, kebudayaan itu karena ada ketika situs dan cagar budaya itu kan ada kebedaan. Ini hanya kita mencatat. Oh iya. Mencatat masuk karena Subang itu harus melaporkan kepada provinsi dan ke pusat Ya. berapa situs. Ya, berapa situs. Nanti sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 11 tahun Ya. 2010 bahwa kaitan dengan cagar budaya itu ketika situs itu ya dinamakan cagar budaya itu usianya sudah 50 tahun dan ada nilai-nilai sejarah. Contoh gini, contoh kecil ya. Kang Ilham kan punya bolpen. Umurnya sudah 50 tahun. Ya. Tapi sejarahnya tidak ada, tidak masuk oleh kategori. Tapi beda, ada pulpen yang dipegang oleh Pak Soekarno misalkan. Dia pernah mencatat proklamasi. Iya. Nah, itu sejarahnya. Itu sejarahnya. Nah, jadi ada nilai sejarah. Ada nilai sejarah. Nah, selain dari itu ada kandungan-kandungan sejarah yang sangat luar biasa. Gitu. Jadi nanti di sini ada hanya di dinas atau di bidang kebudayaan hanya mencatat dulu menjadi ODCB. ODCB apa tuh, Bah? ODCB itu jadi potensi cagar budaya. Apakah karena ini cagar budaya bukan situs ini? Oh, ini berpotensi. ODCB itu objek diduga cagar budaya. Oh, gitu. ya. Jadi nanti ini potensinya ada nggak untuk melalui eskavasi, penggalian sejarahnya. Nah nanti kewajiban pemerintah daerah, bupati atau wali kota menetapkan tentang cagar budaya. Hasil rekomendasi dari tim tenaga ahli itu baru dinyatakan itu situs cagar budaya. Gitu. Caur Bah Dede bahwasana kesejarahan atanapi si Eyang Rangga Dipa eta apakah termasuk garis keturunan dari Prabu Gesan Ulun dan Ratu Harisbaya. Mungkin ada dari kuncena buku Bah, tapi emang mengindikasi ke sana berarti Bah. Nah, jadi masih ada indikasi. Cuman belum memastikan iya dan tidaknya. Nah, gitu. Tapi alur-alur ceritanya ada kemiripan. Nah, terus oge Bah, menurut informasi oge bahwasana Rangga Dipa teh nyata salah satu penebutan atanapi sebagai gelar. Betul. Nah, dari informasi juga bahwa si Rangga Dipa itu merupakan penamaan seperti Rangga katanya kuda dan Dipa adalah tutunggangan. Berarti si Rangga Dipa ini gelar sebagai menunggangi kuda atau apakah itu karena menurut informasi juga si Eyang Rangga Dipa atau Rangga Dipa ini nama aslinya yaitu Raden Dalem Nitinagara. Tah itu gimana Bang? Karena beberapa versi ya. Tentu mengarana kita tidak bisa menyalahkan sesuatu tanpa hasil kajian secara ilmiah. Karena itu orang sah-sah aja mengatakan itu kaitan dengan kalau Kang Ilham kan Rangga itu kuda ya. Terus Abah juga punya versi. Gimana Rangga Abah? Itu bisa disebut juga keranggaan atau keratuan. Nah gitu. Ini keratuan. Jadi keranggaan seperti Rangga Wulung, Rangga Dipa mungkin ada kaitannya enggak? Nah itu kan belum diteliti. Iya benar. Secara akademis, secara yang ahlinya ya. Keranggaan itu berarti kerajaan, keratuan jadi, berarti ya. Ini pasukan keranggaan, pasukan kerajaan lah gitu. Jadi keranggaan. Jadi. Tapi penamaan gelar mah benar berarti Bah.
Ya bisa jadi benar. Oh, oke, oke, oke. Karena kita jangan terjebak kepada nama. Mungkin seperti Prabu Siliwangi ketika masih muda jadi pangeran, dia namanya Pamanarasa. Ketika sudah menjadi raja diberi gelar Prabu Anom Jaya Dewata, dan garis keturunannya jadi Prabu Siliwangi, dan beberapa gelar lagi di tempat-tempat yang lain ketika menyukseskan di bidang-bidang yang lain, di pertanian atau ke pemerintahan. Gelar tersebut diberikan karena emang kaitannya dengan si mereka dalam kegiatan masyarakat berarti bahnya. Betul. Dalam pertanian misalkan di gelarna naon gitu bahnya. Sebagai karyanya gitu ya. Benar-benar. Dia berkarya sukses dalam pertanian atau pemerintahan atau peperangan lah gitu. Terus tadi mengenai tentang penamaan berarti banyak penamaan gelar Rangga Dipanya. Mungkin sah-sah aja berarti banyak orang-orang menamai gelar tersebut gitu dengan nama-nama gelar apapun itu. Nah, terus lokasi pemakaman yang Rangga Dipa kan tadi ku Abah terus disebatkan. Lebih jelasnya lebih spesifikasi Abah. Di mana, Bah? Itu tepatnya di Kampung Salahaur ya, Dusun Salahaur. Ya. Kalau RT RW-nya Abah kurang pas nih. Ya mungkin kayaknya di RW 02 lah. 02. RT-nya tahu RT berapa lah. Yang jelas mah Kampung Salahaur, Desa Jabong, Kecamatan Pagaden, Kabupaten. Jadi tempat pemakamannya yaitu di Kampung Salahaur berarti. Terakhir, kenapa masyarakat sering mengadakan kegiatan ritual seperti tadi teh menurut Abahnya malam Kaliwonan. Ada dua kegiatan berarti ya. Malam Kaliwonan sama Muludan. Satu suro bukan berarti Bah? Tidak ada atau gimana? Satu suro kayaknya Abah belum dengar. Nah, kunaon masyarakat masih nepikeun ka ajeuna tetap menjaga kegiatan tersebut gini Bah. Ini kalau Kliwonan itu masing-masing situs memang Abah suka kekelilingan ke situs di Subang ya. Ada juga yang pakai Jumat Kliwon. Ada yang juga di Subang Larang pakai Selasa Kliwon. Ada juga di Sehkuro Karawang kan pakai Sabtu Kliwon. Nah di mah bagaimana nanti mungkin ya wangsit atau hasil ritual kepada makam tersebut. Jadi biasanya namanya pengen hari apa, apalagi mungkin secara manajemen situs ya jangan sampai bentrok lah mungkin gitu kan. Jadi kita kalau jangan sampai semua Kliwonnya itu malam Jumat Kliwon gitu kan. Di Subang Larang dibuka Selasa Kliwon. Nah di sana di Pulau Bata ya Sehkuro itu dibukanya biasanya Sabtu Kliwon gitu. Kalau ngenaan ritual secara umum Muludan itu ada yang melaksanakan pada 12 Mulud, ada juga yang melaksanakan pada 14 Mulud. Nah itu masing-masing mau narik di mana. Kalau aliran dari Cirebon biasanya pada 12 Mulud. Ada juga kalau di Salahaur dengar masuk Kak ngebungbang ya. Ngebungbang bener. Ngebungbang itu pas 14 Mulud. Dia ngebungbang dengan bulan Mulud ya pada datang ketika hari 14 Mulud. Ada juga yang melaksanakan di 12 Mulud. Jadi itu hari-hari ritual berarti banyak hari-hari ritual seperti 12 Mulud, 14 Mulud yang emang notabene masyarakat yang dari Jabong dan luar Jabong sering mengadakan kegiatan ritual di sana. Nah, gitu meureun pamirsa sadayana tos kaungkap anapi tos kajawab sadayana patarosan mengenai nu kawitna ti ngeunaan masalah yang Rangga Dipa gitu kan. Nah, mung dari Subang teh seueur geuning Bah, seueur mengenai tokoh-tokoh kapahlawanan di Kabupaten Subang. Nya anu ku abdi kupingnya aya tadi terus disebat aya Rangga Wulung, Rangga Dipa, Arya Wangsa Goparana, Mbah Dongdo. Tah mengenai itu masih ada enggak Bah
Oh banyak sekali. Nah, Yang tadi Abah bilang kan yang sudah tercatat itu sekitar 82. Tapi Cagar Abah harus budaya. mau catatan jangan lupa nih. Tapi yang hafal Sepil sedikit ya, Bang. ya nggak apa-apa. Untuk daerah Patok Besi di sana ada juga Nyeronggeng. Nyironggeng. Nah, bahkan unik itu Ronggeng, Nyeronggeng. Hmm. Nah, namanya itu Siti Fatimah. Oh, eta daerah Patok Besi. Nah, ini sangat unik Kang Ilham kalau bercerita. Saya sering bertanya kepada kucennya, ini Fatimah ini siapa? Nah, Cik pangabekina eta Siti Fatimah. Fatimah teh Nyeronggeng teh naon? Kenapa kebegina teh lamun bulan mulut teh sok hayang dipangnangapun ronggeng dan Nyeronggeng. Oh. Lamun teu ronggeng jaipongan. Berarti Fatimah tukang ngaronggeng cik abah Ya. Ini bercerita abad 16-an lah. Kalau itu mana abad 6 ketika penyerangan itu bahkan ronggeng itu dulu kan bisa dikategorikan sebagai pahlawan juga kan ya. Ronggeng gitu. Jadi menyusup yang bisa menyusup ke daerah Belanda itu kan hanya kesenian ronggeng pada saat itu. Ya. Dan bahkan ini makam siapa, Mbak? Nah, ini banyak kaitannya dengan Kilapidin. Oh, masuk. Nah, yang cerita masyarakat Subang ya, tentang Kilapidin. Ini makamnya siapa, Mbak? Ini Mbah Bewok. Abah cerita nemu ke buku-buku Pak Aan Ihsan itu ya. Bahwa Mbah Bewok persaingan ketat dengan Kilapidin. Ketika Mbah Bewok itu adalah satu lurah kongsi dari grup tersebut. Mungkin salah satunya Siti Fatimah itu Nyeronggeng dengan gelar Nyeronggeng, anak buahnya Ki Bewok. Nah, pada zaman itu mungkin ada kaitannya dengan cerita Kilapidin. Ya kalau dikait-kait kan penemuan akhirnya seperti kita menelusuri tentang jejak Rangga Dipa. Yeah. Nah akhirnya kan perlu proses terus menerus. Benar. Ada kaitannya di mana? Ada benang merahnya pasti ada. Pasti. Terus di sini seperti di Cipunagara ada Mbah Buyut Gelok. Ada juga tokohnya adinya Putri Mantria. Nah di situ yang unik di Subang itu begini Kang Ilham. Yang menjadi fenomenal di Kabupaten Subang itu yang menjadi unggulan itu situs ada 4. Yang satu adalah Arya Wangsa Goparana. Ya, di Nangkaberit. Itu benar ketika kajian keagamaan dia orang pasti datang ke benar. tokoh pemuka agama pertama kan di Kabupaten Subang itu Arya Wangsa Goparana. Ketika urusan agama pasti larinya ke Wangsa Goparana. Ketika biro jodoh istri muda pengen jadi sendiri itu urusan jodoh ke Gelok. Ke Abah Buyut Gelok. Karena ada mitos yang diyakini oleh masyarakat di situ tentang perjalanan Putri Mantria. Apa mau diceritakan nggak usah nih, terlalu panjang. Nanti aja. Sepil sedikit ya, Bah. Amanat yang diyakini oleh masyarakat di sana itu kan Putri Mantria itu disayembarakan para tokoh lah atau para lurah atau camat pada saat itu. Tapi nggak ada yang benang. Oh, gak ada yang dapat gitu. Yang dapat disayembarakan teh gitu. Akhirnya dia berpikir, wah kecantikan saya tidak amanah akhirnya kan menjadi pertumpahan darah. Iya. Kan gitu. Benar. Akhirnya dia menyesali dirinya sendiri. Percuma saya cantik kan gitu. Akhirnya dia bertobat lah. Nah, ketika dia bertobat ada mungkin siapa kamu bisa hilang dosa besar itu. Ada, tapi kamu harus menjalankan dari alirannya ada Jawa di sana. Nah, para wali kan persyaratan dari yang 9 itu jadi mendem luweng. Mendem teh ngubur di jero tanah salila 40 poe secara berpuasa. Tapi ada bambu ya yang napasnya. Jadi ketika pagi-pagi dikubur sadayana gitu, Bah. Dikubur. Mendem ing luang kan sambil bertapa di sana. Iya. Tapi ada napas. Nah, ketika pagi ditarik ngenyet. Setelah 40 hari dia langsung meninggal di sana. Tapi ketika dia mau bertapa di dalam kubur itu, dia berbicara kepada masyarakat di sekitar sini.
orang sini cekasarnya gitu kan sabdanya Hmm. tuh. Teu kudu geulis lah, teu kudu cantik, nu penting mah goreng ge payu. Nah itu yang diyakini oleh masyarakat. Jadi lamun hayang payu tong boro maneh geulis. Ya. Nu goreng datang ke gelok bakal payu. Nah itu. Oh. Biro jodoh Kira berarti. jodoh itu urusan jodoh datangnya ke situ. Ya. Ini luar biasa. Luar biasa. Ketika sangat luar biasa. kajian ilmiah, orang pada datangnya ke Subang Larang tentang kesejarahan. Hmm. Karena Subang Larang sudah ditetapkan menjadi cagar budaya. Udah ditetapkan oleh Bupati Ya. Subang zaman Parohimat itu Hmm. bupatinya. Jadi ketika pengen sejarah dan banyak temuan-temuan seperti manik-manik, Mm-mm. logam mulia, logam banyaklah di sana waktu ekskavasi. Nah, itu karakternya berbeda. Jadi lamun hayang urusan kandel ibadah, Ya. Parana urusan jodoh, gelo. Benar. Berarti di Subang teh kasajarahan atanapi tokoh-tokoh pahlawan kapung sangat banyak sekali berarti bah. Betul. Jeung aya segmentasina lamun misalkan hayong terkait biro jodohnya eta ka ditu ka Mbah Buyut Gelo keagamaan ka Arya Wangsa Goparana terus namanya teh nyi Subang Larang teh naon bah Kajian ilmiah kajian kesejarahan. ilmiah kesejarahan ya eta ka Bisa datang ke Subang Larang. ternyata banyak seueur pisan pahlawan-pahlawan atanapi tokoh-tokoh nu aya di Kabupaten Subang nu emang tadi oge secara kecagar budayaana anu tos diserat ku lembaga kebudayaan ku dinas terkaitnya tos 82 cagar budaya Situs ODCB objek diduga cagar budaya. nah tos 82 nu dicatet seueur pisan eta teh nu nembe dicatet nu nembe kacatet nu nembe katingal Ya, nu nembe diduga gitu kan dilaporkan kumaha nu teh acan. Nah, seueur pisan. Karena Subang teh nyaeta lumbungna seni dan budaya. Mun cek Abah mah naon nembe teh? Barometer kesenian dan kebudayaan di Jawa Barat. Nah, hatur nuhun. Harus banget dong jadi orang Subang ya. Wah, sim kuring pituin ya orang Subang. Asli saya mah. Yang luar biasa yang ditemukan di Subang Larang, ekskavasi Kang Ila menemukan kerangka manusia purba yang usianya 45 tahun sebelum Masehi. Oh, ditemukan di situs teh. Iya, di situs di Subang Larang itu ekskavasi Bapak Dr. Lutfi Yondri dari arkeolog. Nah, ditemukan kerangka manusia purba yang bukan hasil ini ya, hasil karbon. Itu jelas bahwa usianya 45 tahun sebelum Masehi. Jadi can ayat tanggal teh ayat tanda-tanda kehidupan di Subang. Luar biasa. Itu manusia Subang. Itu ditemukan di situs Subang Larang dan sekarang si bukan artinya apa kata berarti apa namanya kayak tulang belulangnya berarti iya, ada di sana. ada. Di maksudnya di apa ya? Dibuka secara umum, dipakai joglo. Nanti bisa melihat karena itu dekarilik kalau dipamerkan berarti bah? Dia diperlihatkan secara umum. Ya. Tapi kalau replikanya ada di Museum Subang. Replikanya berarti ditarik ke museum. Nah, yang aslinya asli di sana. Di Subang Larang. Jadi di Subang oge ada tuh apa namanya? Ya, disebutnya naon atuh bah? Tulang belulang atau naon? Ya, kerangka manusia purba. Kerangka manusia yang emang dikatakan manusia purba. Dari dokter siapa? Dr. Lutfi Yondri dari arkeolog. Di Jawa Barat 3 yang ditemukan. Satu di Kawali, itu di Ciamis. Yang kedua di Gua Pawon, Bandung Barat. Yang ketiga di sini. Yang ketiga di Subang Larang. Beunghar pisan Kabupaten Subang. Kebudayaan, kesenian, arkeolog, banyak pisan berarti Bang. Ya. Luar biasa lah. Luar biasa. Kita bangga menjadi orang Subang ya Kilo. Bangga pisan atuh. Pituin saya mah. Resep alhamdulillah pisan berarti bah urang nembe ngobrol ngalir ngidulnya. Da emang ngeunaan intisari nama saya hoyong terang gitu kan kasajarahan. Dari Abah mah menjadi konsumsi makan ngobrol teh. Lamun teu ngobrol teh gering. Jadi pada dia mau nggak poe teh kudu aya nu ngajakan ngobrol teh gitu. Minimal ngopi, ngudut ngobrol. Teu ngobrol teu ngopi gering. Gitu meureun alhamdulillahirabbil alamin abdi ngahaturkeun nuhun ka Abah Dede. Sampai-sampai.
ngeunaan nalika kasajarahan ti pahlawan-pahlawan atau tokoh-tokoh Tokoh lah. tokoh-tokoh hanya di Kabupaten Subang. Salah sahiji nyaeta aya yang Ranggadipa nu emang anjeunna salah sahiji prajurit Mataram nu emang berdomisili di Kabupaten Subang nu ieuna di bertepat di Salahaur di Desa Jabong. Nah, anjeunna ngadamel salah sahiji padepokan kemungkinan ya Bah ya. Betul. Jadi sebuah sistem keur ngamajukeun sistem perekonomian nu aya di desa tersebut atau napi lembur tersebut. Nah, gitu berarti terkait tentang Eyang Ranggadipa. Hatur nuhun sekali deui ka Abah. Sami-sami. Atos masihan tentang informasi yang ada di yang ada di Desa Jabong mengenai Eyang Ranggadipa. Mungkin nu nembe tos disebatkeun munal pisan seueur pisan terkait kasajarahan pahlawan-pahlawan tokoh-tokoh nu aya di Kabupaten Subang. Sekali deui hatur nuhun Pak Dede. Sami-sami Cak, Kang Ilham. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.